Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke part 6 untuk Linux Command ya. Basic Linux Command atau Linux Command yang umum digunakan di sehari-hari sebagai sistem administrator. Oke, langsung saja ya. Sekarang kita masuk ke lsblk. lsblk adalah sebuah command yang umumnya digunakan untuk melihat blok harddisk beserta partisinya ya. Sebelumnya udah dibahas menggunakan fdisk, tapi untuk yang lsblk ini tampilannya jauh lebih baik, lebih enak dilihat. Oke, langsung saja ya. Di sini ada 3 option. Yang pertama lsblk tanpa option, yang kedua -a menampilkan secara keseluruhan blok dan partisi yang ada, -m menampilkan kepemilikan blok dan partisi saja. Jadi kepemilikannya itu siapa, ownernya, usernya ya. Lalu -p itu menampilkan path blok dan partisinya, jadi secara detail pathnya di mana. Langsung kita contohkan ya. Jangan lupa running sebagai root. Yang pertama lsblk tanpa option. Untuk SDA itu harddisk, jumlah harddisk yang ada di server kalian. Jadi fisikalnya itu terbacanya SDA. Lalu SDA1, SDA2 itu partisinya. Situ ada partisi boot dan partisi tanpa partisi. Lalu CL root itu partisi root dengan format type-nya itu file sistemnya itu LVM, lalu ada swap LVM juga. Jadi di sini ada size-nya juga. Terlihat total SDA-nya, capacity hard disk fisikal saya ada 20 GB ya, karena saya pakai virtual. Lalu ada rootnya itu 17 GB, 2 GB-nya swap. Ada boot juga, boot dipakai 1 GB. Lalu yang kedua ada ls. Yang kedua ada -a. -a itu secara keseluruhan, secara detail. Nah, karena saya nggak punya ini ya, nggak punya yang lain, jadi tetap sama hasilnya, kecuali ada partisi-partisi lain yang terkonfigurasi di server kita. Jadi hasilnya ini sama. Lalu kita clear dulu. Lalu ada -m. Nah, di sini kepemilikannya terlihat ya. Untuk harddisk fisikalnya ownernya root, partisinya 1-2 root, partisi root 3 root, partisi swap 3 root, grupnya disk, modenya ada modenya ya, read to write B, SR0, CD-ROM, tapi saya nggak ada CD-ROM. Oke, sampai sini kita lanjut ke command yang terakhir, atau -p. Nah, dengan -p kita bisa melihat path-nya secara lengkap. /dev/sda/dev/sda1 sda2 /dev mapper root /dev mapper swap. Jadi ada di path dev untuk konfigurasi harddisk. Oke, sampai saat ini udah cukup untuk yang lsblk. Kita lanjut ke command selanjutnya ya. Seperti biasa bisa ketik menggunakan man itu maksudnya manual lsblk atau lsblk -- atau -- help untuk konfigurasi yang lebih detail. Nah, di sini ada touch. Touch umumnya digunakan untuk membuat suatu file atau merubah waktu atau timestamp di file tersebut ya. Kita langsung contohkan ya. Di sini ada beberapa option yang saya masukkan.
karena sangat banyak sebenarnya. Jadi ini option umum aja, nanti teman-teman bisa belajar sendiri ya untuk option-option yang lain. Seperti biasa menggunakan touch minus help, minusnya 2 kali, atau main spasi touch. Di sini ada command touch tanpa option, hanya membuat file saja, langsung membuat file. Yang kedua ada minus A, merubah waktu akses suatu file. Touch minus M, merubah waktu modifikasi suatu file. Lalu ada touch minus T, membuat file berdasarkan waktu tertentu. Formatnya year, month, day, hour, minute. Nah, untuk melihat hasil-hasil waktu aksesnya, modifikasi, dan lain sebagainya menggunakan command stat, terus nama filenya. Nanti kita contohkan ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Nah, sekarang saya udah di sini, udah ada file 1 ya. Ada file testing.txt. Coba kita buat satu file menggunakan command touch tanpa option. File 1.txt. Kita lihat, oke. File 1.txt sudah dibuat menggunakan touch. Kalau untuk membuat multiple file, cukup menggunakan spasi. File 2.txt, file 3.txt. Nah, enter. Nah, di sini udah ada 3 file, 1, 2, 3. Lalu ke command selanjutnya, option minus A ya, merubah waktu akses suatu file. Merubah waktu akses suatu file. Sebelumnya kita menggunakan command stat ya, nama doc, untuk melihat waktu aksesnya file kita ini jam berapa nih. Stat spasi file 1.txt, enter. Nah, ini waktu aksesnya 0634 ya, tanggal 18/2020 bulan 4. Kita menggunakan option minus A untuk merubah waktu aksesnya. Touch minus A, file 1.txt. Kita stat lagi, file 1.txt. Nah, berubah ya. Sebelumnya 634, sekarang 0635. Di situ terlihat perubahannya ya, jelas ya. Jadi ini option minus A ya, untuk merubah akses suatu file, merubah timestamp akses waktu file ya. Merubah waktu akses timestamp suatu file. Itu optionnya minus A. Lalu ada minus M, merubah waktu modifikasi. Nah, sekarang waktu modifikasi 0634 kita merubah ya. Coba menggunakan minus M, file 1.txt, start 1.txt. Nah, waktu modify-nya udah berubah 0636 dengan tanggal yang sama, sebelumnya 0634. Nah, di sini terlihat ya perubahan waktu modify-nya menggunakan option minus M. Lalu yang terakhir touch minus T. Minus T membuat file berdasarkan waktu tertentu. Oke. Year, month, day, formatnya year, month, day, hour, minute. Oke. Misalkan tahun 2012. Touch 2012, bulan 05, tanggal 23, jam 12.34. Touch. Nama filenya file 4.txt. Kita lihat statusnya. Stat file 4.txt. Nah, kelihatan ya. Oh, pakai ls. ls minus l. File 4. Nah,
Oh, saya lupa minus T. Oke, sorry teman-teman. Touch minus T 2012 bulan 03 tanggal 23 jam 12 misalkan 34, lalu nama file 5.txt. Oke, kita ls minus l file 5 ya, kelihatan ya, file 5 dibuat tuh 2012. Oke, sampai saat ini untuk comment touch kita udah selesai ya. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Banyak-banyak berlatih ya, atau menggunakan manual ya, manual main touch. Nah, untuk melihat secara detail atau touch minus help. Nah, untuk secara cepat apa aja sih option yang ada gitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.